Alright. Oke, yuk kita mulai ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman. Balik lagi ke channel YouTube-nya kita, Felix Zulhendri. I'm a health enthusiast. Gue juga running Kebun Evi sebagai agrowisata. Jadi teman-teman kalau yang di Sumatera Utara bisa main-main ke Kebun Evi. Sebelum kita mulai, izin perkenalan diri, Dok. Aku adalah Dokter Santi. Jadi aku adalah mental health educator, kebetulan psychiatrist, dan sekarang ini lagi jadi PhD candidate di Gajah Mada Hmm. University. So ya. Yeah. Oh wow. Izin dok, gimana pengalaman lagi ngerjain PhD udah berapa lama dok? Ini aku di semester 4. Major yang aku ambil adalah neuropsychiatric. So I'm learning about brainwave untuk kaitannya dengan depression pada chronic pain gitu. Oh wow, all the best dok, all the best. Thank you. Ya. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang ini my favorite topic sih, makanan yang kita konsumsi dengan kesehatan mentalnya kita. Yes. Jadi pertanyaan pertama dok, bagaimana makanan yang kita konsumsi itu dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi ya? Ya, sebenarnya kadang-kadang orang masih berpikir ya, kalau omongin mental tuh nggak ada kaitannya dengan makanan gitu kan. Kayaknya kalau makanan tuh hanya melulu tentang physical health ya. Padahal sebenarnya makanan yang kita konsumsi itu sangat-sangat mempengaruhi terutama suasana perasaan dan kognitifnya kita gitu. Dan kembali lagi, if we talk about mental health, itu kan kita ngomongin 3 hal kan, kognitif, behavior, dan juga mood. Dan ketiga-tiganya ini sangat dipengaruhi dengan apa yang kita makan. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kaitannya nutrisi, of course, nutrisi yang seimbang itu bisa memberikan fungsi otak yang optimal juga. Karena fungsi-fungsi dari nutrisi itu akan membantu atau mempengaruhi produksi dari neurotransmitter di otak kita, kayak serotonin, dopamin, norepinefrin, yang itu berperan dalam pengaturan kognitif, behavior, dan juga mood kita gitu. Very very interesting. Kalau menurut dokter itu kan, kira-kira ada gak ya makanan tertentu itu yang bisa naikin resiko kita itu kayak kena maksudnya gangguan mental, depresi, anxiety, dan Iya, kecemasan gitu. memang kalau kita bicara healthy food, pastinya bagus ya untuk brain. Semua yang bagus untuk physical sih biasanya bagus untuk brain. Dan makanan-makanan yang dia tidak bagus untuk fisik, pasti juga nggak bagus juga untuk brain kita gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang apa aja sih yang kira-kira bisa meningkatkan resiko untuk terjadi depresi atau kecemasan, yang paling utama itu adalah makanan olahan. Jadi ultra processed Hmm. food itu benar-benar makanan yang sangat nggak baik gitu untuk mental kita gitu ya. Karena kayak lemak trans itu kan dia akan meningkatkan terjadinya inflamasi kan. Dan inflamasi di Hmm. tubuh, di fisik, juga inflamasi di otak. Padahal kalau kita bicara inflamasi di otak, tentunya kalau hardware otaknya terganggu, tuh software otaknya terganggu juga kan. Padahal kita butuh software yang bagus untuk running program yang bagus juga. Jadi makanan-makanan ultra processed food, kemudian tinggi lemak jenuh gitu ya, atau misalnya kayak makanan dengan kadar gula yang tinggi banget gitu, itu juga sangat mempengaruhi. Yang menarik adalah kafein sebenarnya. Kafein ini Oh dia ya. punya 2 function ya, dia bisa bagus, bisa juga buruk, tergantung dengan dosis dan kapan tuh dia meminum atau mengkonsumsi kafeinnya gitu. Bisa dijelasin yang lebih gak ya dok? Ini juga menarik karena gue minum kopi dok. Jadi gue itu minum kopi itu bisa 2 sampai 3 cup. Biasa gue minum sih 2 sampai 3 cup sehari. Mm-mm. Cuma terakhir gue minum itu di jam 2 siang itu udah terakhir gue sentuh kopi sih. Karena gue berasa kalau seandainya gue minum kopi di atas jam itu tidurnya terganggu, kualitas tidur itu Ya. terganggu. Ya, Jadi ya. kafein ini dia itu punya ukuran yang agak-agak mirip sama adenosin gitu ya, neurotransmitter di otak yang namanya adenosin gitu. Di mana adenosin ini tuh fungsinya dia untuk rest gitu. Jadi ketika kemudian si kafein ini masuk ke reseptornya adenosin gitu ya, akhirnya dopamin ini tetap bisa jalan gitu. Sehingga rest tidak terjadi. Tetapi kalau kita bicara Hmm. kafein in a proper dose dalam jumlah yang cukup, kafein ini bisa kita gunakan untuk membuat mood kita agak lebih bagus dan kognitif kita juga lebih bagus. Kenapa? Karena dopamin ini sebenarnya dibutuhin untuk mood dan juga cognitive function.
Jadi kembali lagi konsumsi kopi dalam dosis yang baik ya, tidak lebih dari 1 atau 2 gelas per hari dan dikonsumsi di waktu di mana kita membutuhkan highly cognitive function atau membutuhkan Hmm. energi yang cukup, maka it's gonna be good. Tapi kalau mengkonsumsi kopi atau hal-hal yang berkaitan dengan kafein itu di malam hari, ya itu pasti akan mengganggu siklus tidur gitu. Karena adenosinnya nggak bisa masuk, dopamin tetap jalan, maka dia rest. Fase restnya dia nggak akan terjadi gitu. Nah, ini menarik sih, Dok. Soalnya kan ada beberapa kadang gue ketemu temen, ada beberapa temen tuh yang bilang malahan kopi itu kalau mereka minum malam, mereka itu bisa tidur. Itu gimana ya, Dok ya? Maksudnya apakah ini benar atau enggak, atau cuma mitos atau ya? Tapi ini gue udah ketemu beberapa orang yang ngomongnya begitu loh. Makanya gue Ya, kan kalau gue sendiri kan udah pribadi, gue tahu kalau asal gue minum itu jam 4 jam 5, oh men, malam itu udah deg-degan, udah pasti gak bisa tidur. Tapi malahan ada ya. temen yang sebaliknya. Wah, gimana menurut dokter? Jadi kembali lagi ya, kafeinnya ini kondisi dopamin di otaknya juga gimana gitu. Contoh pada orang dengan ADHD di mana terjadi Hmm. imbalance kan, dopaminnya tuh dia bisa tiba-tiba hyper, bisa tiba-tiba low gitu ya. Nah, ketika si orang ADHD ini lagi hyper dopamin ditambah kafein, maka dia akan hypervigilance kan, karena dia too much dopamin kan di otaknya kan. Tapi ketika dia dalam kondisi low dopamin, dia minum kafein, dia jadi dia jadi pleasure kan, jadi enak. Nah orang kalau lagi enak, Oh, jadi dia bisa tidur. Itu betul-betul tergantung bagaimana kondisi dopamin di otaknya dia. Jadi kalau dopaminnya kita bagus, ketambahan lagi, kan otomatis jadi tinggi nih dopaminnya. Tapi kalau dopaminnya low, minum kopi, ya jadi pas. Kalau udah pas, ya dia bisa tidur gitu. Jadi oh, memang I benar-benar sangat see. tergantung dengan bagaimana level dopamin di orang tersebut. Sangat-sangat menarik ya, oh man, very very Exactly. interesting. Ah, Ya. Hmm. iya. Iya. Nah, ini kalau gini gimana dok? Kan kalau biasa kan kalau gue itu minum kopi itu tanpa gula. Gimana kalau seandainya orang-orang yang minum kayak sweeten yang gulanya itu banyak, apakah mempengaruhi cara kerja kafein itu di otak atau enggak? Atau malahan malah heighten? Ya, sebenarnya otak itu kan butuh 2 hal ya untuk dia bisa bekerja dengan baik. Yang satu oksigen, yang kedua itu sugar ya. Artinya kebutuhan gula itu dibutuhkan sebenarnya untuk otak dia bisa run well. Tapi kembali lagi kita ngomongin dose ya. Kalau Ya. memang gulanya ini adalah gula yang dalam jumlah yang cukup, maka dia akan menambahkan energi kan untuk kita gitu. Artinya memang energi ini akan digunakan habis kan oleh otak untuk melakukan aktivitasnya. Tetapi ketika makanan ini atau minuman ini too much sugar dan kemudian menyebabkan peningkatan cepat dalam gula darah, nah ini biasanya kan penurunannya juga cepat tuh. Hmm. Jadi semua yang dia peak, dia juga akan nurunnya dengan cepat. Nah, padahal ketika terjadi hipoglikemi atau penurunan gula darah yang cepat di tubuh kita, ini akan menimbulkan rasa kayak kehilangan excitement kan, yang tadinya dapat Hmm. energi terus hilang nih energinya gitu. Jadi ngerasain kayak perasaan gampang lelah gitu kan. Orang kalau lelah pasti jadi kayak gloomy kan, moodnya jadi nggak enak gitu. Sehingga pasti akan menimbulkan gangguan dari sisi suasana hati. Jadi makanan yang gulanya tinggi dan cepat maka akan menimbulkan juga penurunan yang drastis atau withdrawal gitu kan. Dan itu yang Ya. bikin akhirnya menyebabkan rasa nggak nyaman, rasa lelah. Nah ini bisa menjadi satu siklus yang berbahaya. Whenever like you feel tired dan kemudian moodnya nggak bagus, otak akan kasih sinyal kan, hey, kayaknya kita butuh sugar deh. You should like Hmm. consume more sugar. Nah akhirnya makan gula lagi kan. Nah, terus naik tinggi lagi, turun lagi. Dan akhirnya makin lama makin butuh banyak, makin butuh banyak, makin butuh banyak. Makanya kalau bilang comfort food tuh kan biasanya yang manis gitu kan. Hmm. Kemudian makanan lagi gitu ya emang kayak gitu sih. Siklusnya tuh kayak gitu. Oh man, menarik. Ini gue mau nanya nih satu pertanyaan ke dokter nih. Jadi kalau menurut dokter itu apakah sugar is addictive? Yes, of course. Ya, Oh ya, ya. yes, Ya, ya jadi ya ya. segala sesuatu yang menimbulkan pleasure, menimbulkan kenyamanan, itu pasti mengakibatkan terjadinya adiksi ketika kita nggak bisa Hmm. menentukan mana yang disebut dengan cukup, ya, proper dose tadi kalau istilah yang aku gunakan tuh, bro. Jadi otak kita, dopamin itu adalah salah satu zat yang menurutku adalah salah satu zat yang amazing banget di otak kita. Kalau kita punya kondisi kecukupan dopamin dengan baik, itu akan sangat bagus. Baik sisi kognitif,
mood dan segala macam. Tapi problemnya dopamin ini nggak bisa diproduksi internal. Dopamin ini hanya bisa didapat dari eksternal stimulus, makanya dari makanan ya, kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita nggak bisa produksi sendiri. Nah, ketika Hmm. seseorang sudah mendapatkan sumber atau source dopamin yang membuat dia nyaman, otak itu tend untuk mengulang itu lagi. Oke, so this is how we do it gitu. This is how we can like be happier atau bikin kita lebih excited. Nah, Hmm. sedangkan source-nya itu kan ada yang sehat, ada yang bahaya. Source sehat contohnya activity outdoor kan. Kemudian mungkin learning something new kayak gitu. Tapi source yang jahat itu adalah gula, seks gitu ya, Hmm. porn atau hal-hal yang bisa menginduksi terjadinya adiksi seperti game atau drugs. Nah, ini yang berbahaya gitu. Oh man, very very interesting. Yes, oh ya. Maksudnya emang dopamin itu harus dari external stimuli ya. Maksudnya harus Yes. dari luar. Jadi ini pertanyaan dok, apa perbedaan antara dopamin sama serotonin? Alright. Jadi kalau dopamin itu dia adalah brain chemical yang fungsinya untuk excitement, untuk cognitive function gitu ya. Tetapi kalau serotonin ini lebih kepada pleasure yang bentuknya mood gitu. Jadi suasana perasaan itu dia serotonin. Tapi kalau dopamin itu lebih kepada excitement, high cognitive function itu membutuhkan dopamin yang bekerja sama dengan asetilkolin untuk membuat kognitif Hmm, bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi beda, beda. Mereka bekerja beda sama pathway ya. untuk mood yang bagus juga, tapi dari sisi pekerjaannya masing-masing they have like their own job description sih sebenarnya di program otak gitu. Ya 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 ya. Oh man, menarik sih. Jadi kalau seandainya yang kayak depression, anxiety itu lebih ke serotonin ya, dok ya. Ya, jadi depression itu sendiri ada tiga chemical sih yang bermasalah. Serotonin, norepinefrin, atau orang biasa dengar noradrenalin gitu ya. Oh Lebih ya. terkenalnya. Yang satu lagi dopamin gitu. Jadi orang depression pun itu benar-benar berbeda-beda. Ada satu orang depression itu yang dia gangguannya ke mood gitu ya. Lack of motivation, dia lack of energy gitu-gitu. Tapi dia nggak ada gangguan yang kaitannya dengan gastrointestinal atau pencernakan. Ada orang yang Hmm. kemudian depression gangguannya tuh physical complaint gitu ya. Jadi pencernakan yang nggak bagus, loss of appetite, atau bahkan mungkin appetite-nya menjadi pinginnya binge eating. Ada juga orang depression yang karena gangguannya dia mostly lebih kepada defisiensi dopamin, maka dia lack of concentration, dia nggak bisa kerjain kerjaannya dengan baik gitu. Makanya nggak bisa pengobatan depression itu, hey, pasienku depresi nih, so I have to give this. Yang lainnya harus dikasih this, Hmm. nggak bisa. Jadi ini benar-benar tailor made. We have to like melakukan pemeriksaan benar-benar detail karena perbedaan kondisi pasien ini akan menentukan what kind of medication yang kita bisa pilih untuk klien kita. Hmm. Antidepresan kan juga macam-macam banget. Ada yang emang dia selektif di serotonin, ada yang dia selektif di serotonin norepinefrin, ada yang dia multimodal gitu. So, ya betul-betul betul-betul harus tailor made sih menurutku, Bro. Kalau menurut dokter, kalau sekarang-sekarang ini, apakah ada kecenderungan depression sama anxiety itu makin meningkat dari prakteknya dokter itu ngelihat gimana pendapat dokter? Ya, memang anxiety dan depression ini menjadi salah satu, salah dua ya, Hmm. kondisi diagnosis yang paling sering datang gitu. Jadi perubahan environment, perubahan harapan atau perubahan target dalam kehidupan, kecepatan kita berubah dalam kehidupan kita itu juga menimbulkan satu kecemasan yang luar biasa. Nah, chronic stress ini pasti akan berujung ke gangguan mood juga. Makanya awalnya hanya acute stress, kemudian jadi anxiety, anxiety kemudian jadi depression, dan kalau nggak ditanganin bisa jadi psikotik, bisa skizofrenik dan yang lainnya gitu. Jadi memang anxiety and depression itu sesuatu yang sangat tajam peningkatannya gitu akhir-akhir ini. Apalagi post COVID ya itu terasa banget gitu. Oh, biasanya dari umur-umur yang dokter ketemu itu pasien-pasien dokter itu umurnya itu range atau ada spesifik age range yang dokter lihat? Jadi sebenarnya gini, surprisingly anak-anak sekarang itu dia kan literasi mental health-nya lebih bagus ya gitu. Jadi kalau bicara tentang age,
yang datang ke praktek itu adalah anak-anak yang usianya lebih muda gitu. Ya, Hmm. terutama untuk anxiety itu anak-anak yang lebih muda. Kenapa? Karena mereka ngerasain, oke, this is anxiety nih. Dia datang tuh ke psikiatris untuk diskusi dan segala macam gitu. Untuk yang generasi boomer, itu biasanya mereka datang sudah dalam fase yang sudah lama sakitnya. Karena mereka nggak nyadarin bahwa, oh ini ternyata adalah mental health gitu. Atau ini mental issues. Karena mungkin emang pendidikannya kan beda ya, zaman sekarang sama zaman dulu, Ya. informasi yang mereka dapat juga beda. Sehingga anak-anak sekarang mungkin datangnya masih di mild to moderate gitu. Yang Ya, mild to ya, moderate ya, itu ya. kan anxiety and depression gitu ya. Tapi kalau yang udah lama, mereka baru mencari pengobatan setelah mereka mungkin sakit 6 bulan, kan pasti kondisinya juga moderate to Udah severe lebih kan. parah. Ya. Ya, exactly. Jadi mungkin mereka sudah ke yang depression with psychotic, udah ke yang schizophrenic, paranoid, atau mungkin bipolar gitu. Oh. Biasanya kalau dalam dalam apa dalam advice-nya dokter ke mereka-mereka ini ke pasien-pasien dokter itu lifestyle apa sih yang harusnya mereka, maksudnya kan ya udah pasti mungkin kalau yang parah dengan pharmaceutical intervention. Selain itu dari sisi lifestyle biasanya dokter itu advice-nya itu kira-kira gimana ya untuk mereka? Hmm. Yang menarik adalah orang berpikir kalau ke psikiatris itu akan dapat psikoterapi dan medication kan ya. Yes, Jadi yes. ketika ada pasien datang ke aku, dan aku nggak kasih psikoterapi, aku minta mereka untuk perbaiki lifestyle dulu tuh mereka and then like, seriously? Aku datang nggak dalam rangka untuk dinasehati, untuk kehidupanku loh dok, gitu. Like, dokter nyaranin aku olahraga, come on dok, apa hubungannya gitu ya. Padahal tadi yang Padahal aku ya, bilang, ya brain iya, health padahal itu kan olahraga itu physical mantap health sekali kan. ya. Ya. Heeh. Gitu. Jadi orang masih berpikir bahwa nggak ada hubungannya fisikal dengan mental gitu. Padahal itu berhubungan pakai banget gitu loh. Kan Hmm. brain it's part of our physical juga kan. Itu yang orang Yes. nggak paham gitu. Orang masih berpikir bahwa, hey aku lagi depression, sakit orang depresi di mana? Di dada gitu loh. Ini heartache gitu kan. Aku lagi Hmm. heartache gitu kan. Mikirnya perasaan tuh di dada. There's no perasaan though di dada kan. Perasaan kan letaknya di otak. Di So you otak. have to make sure that your brain is healthy untuk memastikan bahwa your mental is healthy as well gitu. Nggak bisa terus kita bilang ya udah nggak apa-apa, bersyukur aja, banyakin berdoa, yang gitu-gitu Hmm. ya. Masih that old fashion way gitu kan menjelaskan tentang mental. Tapi ketika brainnya bagus, exercise is one of the method untuk membuat brainnya bisa bagus, ya itu yang aku pakai dulu gitu. Karena nggak mungkin kita akan meminta klien kita untuk psikoterapi kalau dia nggak punya bahan bakar untuk berpikir dengan baik. It doesn't make sense. Gitu. Hmm. You ask them to like positive thinking, berpikir lebih jernih. How come they don't have like the Iya. source untuk berpikir begitu gitu? Itu yang kadang-kadang nggak disadarin sama orang-orang gitu. Bahkan aku cek apakah dia defisiensi vitamin D apa enggak. Dia ada Hmm. defisiensi elektrolit atau enggak. I have to make sure bahwa dia fisikalnya juga bagus. So if I wanna give like them untuk program or apapun itu, mereka bisa kerjakan karena mereka punya source to do so gitu. Iya, dan vitamin D ya. Vitamin D itu kemarin saya baca sih, salah satu research paper yang paling baru. Jadi ini systematic review kalau nggak salah. Jadi vitamin D itu sangat-sangat penting untuk depression and suicide prevention. Yes. Yes. God damn, man, very very powerful sih. Makanya saya ngelihat kan, karena kita itu dari sisi vitamin D deficiency juga parah. Terus omega 3 juga, omega 3 Yes. deficiency juga Yes. sangat-sangat berpengaruh di otak ya. Yes. Indeed. Jadi kalau Hmm. di negara 4 musim mungkin pernah tahu ya ada namanya seasonal affective disorder kan. Yap. Jadi memang ada gangguan mood yang disebabkan oleh perubahan musim. Jadi buat pasien-pasienku yang mereka tinggal di negara 4 musim, ketika sudah masuk fall, mereka mau masuk ke winter, itu aku udah langsung pasang alarm. Guys, guys, siapin nih vitamin D-nya ditambah ya gitu. Kalau semula mungkin minum 1.000, I will ask them to like naikin jadi 5.000 karena mereka nggak dapat Hmm. sunshine, mereka Betul. gelapnya lebih lama, kemudian mereka juga nggak dapat apa ya, aktivitas outdoornya kan juga berkurang karena kondisi winter kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh selalu aku masukin ke dalam
tabel aktivitas pasienku gitu. Untuk Hmm. cek gimana kebutuhanmu vitamin terpenuhi apa enggak dari daily life. Kalau enggak ya you have to consume more gitu kan. Kayak misalnya tadi omega 3 ya, asam amino, vitamin B, magnesium, zat besi. Karena itu tuh penting banget untuk memproduksi tadi neurotransmitter kayak serotonin, dopamin, Ya. norepinefrin gitu tuh sangat penting gitu. Jangan like do not underestimate banget apa sih cuman gitu loh. Betul. Enggak, itu Iya, iya, penting. iya. Ini dok, dok bisa jelasin sedikit ya tentang vitamin B ya, B kompleks itu juga apa sih efeknya ke mental health kita vitamin B kompleks itu? Ya, memang kalau kita bicara vitamin B itu kan sebenarnya untuk persarafan ya. Jadi Mhm. kan kalau kita bicara tentang vitamin D, persarafan kita itu kan memang membutuhkan zat-zat untuk yang kaitannya dia bekerja dengan lebih baik gitu. Jadi persarafan kita itu sendiri kan dia berkomunikasi ya. Untuk bisa berkomunikasi, dia tentunya butuh source yang bagus. Nah, salah satunya vitamin B ini adalah untuk source itu tadi. Kalau vitamin D itu lebih kepada untuk mood kan. Tapi kalau vitamin B itu dia fungsinya untuk tadi membangun gitu. Fungsi-fungsi otak termasuk kaitannya dengan pembangunan komunikasi antar sirkuitnya. Jadi produksi Hmm. energi ya. Belum lagi kan kalau misalnya kita bicara vitamin B1 yang khususnya gitu ya. Itu kan dia untuk metabolisme glukosa gitu kan. Sehingga kalau misalnya kemudian dia defisiensi vitamin gitu atau defisiensi vitamin B, biasanya nanti akan muncul gejala-gejala kayak kelelahan, kebingungan, dan masalah kognitif. Makanya untuk pasien-pasien yang depression, biasanya selain vitamin D, aku tambah juga vitamin B, kayak tiamin gitu, karena untuk membantu untuk arah kognitif. Kemudian kayak misalnya B3 gitu ya, ini dia untuk memproduksi energi seluler tadi. Jadi yang aku bilang gitu kan, kayak komunikasi serotonin, komunikasi norepinefrin, itu juga dibantu oleh vitamin B. Kalau bicara vitamin B itu emang banyak banget ya. Kayak misalnya ada Hmm. vitamin B6, B9, B12 gitu. Tapi biasanya yang paling sering aku berikan kepada pasienku itu adalah vitamin B1 yang tiamin tadi. Kemudian vitamin B3 gitu ya. Ini karena dia biasanya sintesis seperti serotonin itu juga bagus. Dan dia kan untuk mood Oh. dan perasaan. Nah, kalau vitamin B6 ini khususnya itu dia selain serotonin dia bisa dopamin dan GABA. Nah, GABA ini adalah salah satu neurotransmitter yang in charge untuk kecemasan, anxiety gitu ya. Kemudian sleep disorder gitu. Nah, ini kadang-kadang tambahan-tambahan vitamin B6 itu aku berikan untuk pasien-pasien yang dia insomnia. Jadi kecemasan yang ada insomnianya. Itu aku tambahin tuh vitamin B6 gitu. Nah, kalau kayak asam folat tentunya kaitannya dengan kayak DNA, RNA ya kan asam folat Hmm. digunakan juga untuk pasien-pasien yang saraf kayak misalnya epilepsi kayak gitu ya. Karena kalau vitamin B asam folat, vitamin B9 ini kan dia juga mempengaruhi ke suasana perasaan juga. Memang tidak sebagus, tidak sekencang vitamin D, tapi vitamin B9 kayak asam folat ini juga cukup bagus. Nah, kalau yang vitamin B12, kobalamin, ini dia eh, membantu produksi sel darah merah gitu. Jadi kalau misalnya dia defisiensi, maka pastinya akan muncul kondisi kelelahan fisik. Dan ini juga bisa Hmm. berkorelasi dengan gangguan kognitif. Gitu. Jadi vitamin B cukup penting juga sih. Cukup penting ya. Ya, Seberapa sering dokter ketemu pasien-pasien yang kekurangan vitamin B ya dok ya? Karena kan kita sering, maksudnya sekarang kan waktu zamannya COVID kita sering dengar oh vitamin D, terutama delta itu penting dan segala macam. Tapi vitamin B ini kan jarang jarang dibahas ya. Menurut ya. dokter itu seberapa rentan kita itu kekurangan vitamin B kompleks itu B? Ini beberapa kasus pada klien-klienku yang diet dan end up depression. Ya, gitu. Oh. Jadi ketika dia diet ekstra, ya jadi awalnya tuh survei ini nggak aku lakukan. Cuman di praktikku kenapa banyak terutama perempuan ya yang dia sedang berusaha untuk ngurusin badan, kemudian mereka diet gitu. Kok muncul gejala-gejala depresi yang sebenarnya source-nya tuh nggak jelas. Secara kognitif tuh harusnya nggak terlalu signifikan untuk memunculkan kondisi depresi. Cuman kan memang kalau kita lihat ada self confidence yang kurang bagus ya, mungkin gangguan body dysmorphic kan mungkin saja ke sana. Cuman aku lihat kok ada korelasi nih pasien-pasienku yang kayak gini gitu. Ternyata kemudian dilakukan evaluasi, mereka banyak yang defisiensi vitamin B juga. Karena kan Oh. kemudian mereka hanya makan sayuran hijau doang, gitu kan? Gitu mungkin dengan dressing yang apa adanya, kemudian minum air Hmm. putih aja gitu.
Padahal kan sebenarnya dibutuh vitamin B ini kan dari daging, ikan, telur, kacang-kacangan, biji-bijian kan ada juga. Nah, maksudku kalau misalnya menghindari, misalnya mereka melakukan pembatasan makanan ya, nggak makan daging. But kan bisa makan kacang-kacangan, biji-bijian gitu loh, atau sereal, ini kan bisa dilakukan. Jadi diet dengan metode sendiri dan end up akhirnya menjadi defisiensi vitamin B, bisa berefek ke depression gitu. Hmm. Jadi nggak ada Hmm. energi, depression, kognitifnya terganggu. Ya udah, jadi paket komplit gitu. Oh wow, iya iya. Makanya makanya kadang-kadang ya sih juga gak, mesti gue gak demen sih kalau seandainya orang yang diet ekstrim. Maksudnya diet itu kadang kita terlalu apa diet itu kita kerjanya short term dan itu efeknya bisa kalau seandainya kita nggak pastiin itu kan bisa parah sih efeknya karena Hmm, kita melaparkan dirinya kita ya udah pasti betul. badan badan kita tuh pasti bereaksi kan. Jadi maksudnya I really disagree dengan apa dengan pola pikir untuk kontrol berat badan itu dengan diet, tapi harus ada perubahan pola makan, perubahan pola hidup yang bisa dikerjain sampai seumur hidup sih. Maksudnya ideally forever and ever. Ideally, Ya maksudnya kan perubahan membangun pola habit makan ya, itu. Iya kan? Iya, membangun berubah habit kan habit sih, bukan sebenarnya. bukan bukan diet yang tiba-tiba ekstrim gitu. Maksudnya ekstrim itu kan jarang sekali lah yang ekstrim itu positif in my opinion. Ya, takutnya bounce back kan. Ya, makanya maksudnya balik lagi ke yoyo, nanti kurang apa, kurang segala macem, tiba-tiba malah ya kayak gini depresi kan. Iya, maksudnya Exactly. ya, men itu ya luar biasa sekali sih. Nah ini dok, maksudnya ini juga ada pertanyaan ini menarik nih. Apakah ada kaitannya antara intoleransi makanan atau alergi dengan gejala gangguan mental seperti kecemasan atau ADHD? Ini gue highlight nih pertanyaan. Jadi memang kembali ya, tadi kan ADHD sudah agak aku highlight sedikit gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya secara langsung, apakah memang ada makanan yang langsung memperburuk gitu ya? Kondisi ADHD ini nggak ada gitu. Hmm. Tapi beberapa makanan atau bahan makanan itu bisa mempengaruhi gejala lebih meningkat pada ADHD gitu. Jadi mungkin meningkatkan kecemasannya ya, meningkatkan perilaku gelisahnya, hypervigilance-nya, itu bisa. Tetapi kalau ditanya apakah kemudian ADHD-nya jadi buruk seterusnya, sih nggak ada yang directly begitu. Beberapa hal yang Hmm. mungkin kembali ke masalah gula tadi ya. Ya, Jadi ya. kayak tinggi gula tadi, itu kan ketika gulanya peak, dia kan akan turun tuh, penurunan tajam. Nah, ketika ini pada orang ADHD, di mana orang ADHD itu sangat dopamin dependensi gitu. Ini bisa memunculkan tingkat energi yang tinggi dan kemudian hilang. Nah, padahal ketika energinya hilang, otomatis konsentrasi perhatiannya juga terganggu. Nah, ini dia bisa lack of focus, bisa lack of concentration. Makanya banyak orang ADHD itu yang kemudian dia juga craving makanan-makanan manis. Karena mungkin Hmm. memang sudah dependensi untuk mendapatkan dopaminnya dari sweet tadi gitu. Nah, kemudian beberapa hal yang bisa dilakukan apa kalau misalnya kayak gitu? Ya memang berusaha untuk diet dengan kadar gula yang tidak terlalu tinggi. Supaya otaknya tidak dependensi dengan sugar sebagai salah satu source dopamin untuk membantu konsentrasinya dia gitu. Sebenarnya kalau di terapi sih bisa kita berikan ya obat-obatan untuk orang-orang ADHD gitu. Tapi kan masalahnya nggak semua orang ADHD paham bahwa hey aku ADHD ya, I need to see professionals gitu kan enggak gitu. Oh ya. Nah, kemudian oh, sorry. Ya gini dok, maksudnya dari sisi ADHD, apakah kan kalau gue ngelihat dari sekitaran gue kan, maksudnya dari omongan temen dan segala macam, apakah benar insiden ADHD itu meningkat dari tahun ke tahun dan dokter ngelihat maksudnya di anak-anak sekarang itu apakah benar ADHD itu lebih lebih banyak daripada dulu atau itu cuma observasi yang lebih maksudnya orang tua itu lebih sadar bahwa ini ADHD dan dibawa ke profesional. Ya, jadi kembali lagi ngomongin literasi tentang mental health ya. Ya. Jadi orang tua sekarang itu kan sudah lebih banyak baca. Jadi mereka jadi membaca, oh ternyata anakku tuh ADHD gitu ya. Mungkin Hmm. sebenarnya banyak orang zaman dahulu ADHD, but they don't know that mereka itu ADHD. Karena ADHD ini kan genetik ya. Dia kan menurun Oh ya. kan. Jadi sebenarnya kalau banyak anak ADHD, pasti kita mesti ngelihat bahwa orang tuanya juga pasti ada yang ADHD gitu kan. Ya, ya, ya. Hanya saja mungkin orang tuanya dia nggak ketahuan kalau dia ADHD gitu.
Anak zaman dulu hanya dinilai sebagai, oh ini anak nakal, di kelas nggak pernah perhatiin, suka ganggu temennya, kan dicapnya nakal. Karena nggak punya pemahaman bahwa mungkin saja it's part of the ADHD symptoms yang muncul gitu. Jadi apakah sekarang lebih banyak? Aku nggak bisa ngambil conclusion kayak gitu. Hmm. Tapi kenapa sekarang menjadi lebih banyak yang muncul? Karena mungkin pengertiannya dan pengetahuan tentang ADHD-nya sudah lebih bagus. Sehingga ngerti Hmm. bahwa ini adalah bagian dari ADHD gitu. Ya, 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 menarik sekali sih. Oh, very, very interesting. Jadi lagi-lagi kita coba saya rangkum sedikit ya dok ya. Jadi permasalahan di ADHD adalah jangan sampai gula itu naik terlalu tinggi sampai crash. Itu yang tiba-tiba kita maksudnya jadi ada excitement. Jadi pas gulanya crash itu malahan hilang konsentrasi. Ya. Dan maksudnya pada saat hilang konsentrasi itu malahan perilaku itu jadi jauh memburuk gitu ya. Ya, dia bisa zone out kan. Kalau lagi lack of concentration itu kan dia zone out. Jadi dia di situ tapi kayak nggak present gitu. Jadi kalau kayak Hmm. kayak orang tuh, kalau orang awam bilang kayak ngelamun gitu ya. Padahal sebenarnya dia nggak Oh. ngelamun. Dia benar-benar hidup di pikirannya dia sendiri. Orang ADHD itu kan so much going on di otaknya mereka gitu ya. Ideas pop up gitu. Terus dia ingat, dia aku belum ngerjain apa, and what should I do next gitu kan. Nah, jadi apa tuh, dirijennya dia yang harusnya oke, suara mayor, suara tenor, sopran gitu ya. Itu kalau di orang itu bisa harmonize yang kayak ADHD. Orang ADHD itu nggak bisa gitu. Jadi whenever like kita harus oke fokus, nggak bisa fokus. Tapi ketika nggak perlu fokus, kemudian fokus gitu. It's so hard to be ADHD though. Itu ADHD spektrum ya dok ya, maksudnya apakah gimana cara dokter itu mendiagnosa kalau seandainya seseorang itu ADHD? Ini juga menarik sih, dari dulu mau pengen tahu sih, dok. Ternyata mental health seru ya. Iya, seru, very, very Ya, interesting if sih, you very, learn very if you interesting. learn mental health in a like lebih modern way, itu emang lebih menyenangkan sih memang, because semuanya itu Ya. terkait dengan mental health. Jadi pemeriksaan ADHD itu ada berbagai macam. Satu, biasanya aku gunakan dengan instrumen atau interview ya, psychiatric interview atau mental health interview. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga alat pemeriksaan namanya TOFA. Jadi itu menggunakan mesin gitu. Jadi ada metode untuk bagaimana melihat respon konsentrasi, ya respon fokusnya dia itu menggunakan TOFA. Salah satu Oh. hal yang lain bisa kita gunakan adalah pemeriksaan untuk brain imaging, jadi dengan brain mapping. Nah, dari brain mapping itu nanti akan kelihatan sebenarnya bagaimana komparasi brain wave-nya anak ini atau orang ini gitu ya. Pada ADHD ini kecenderungannya dia ada hyperactivity gelombang beta 2 atau fast beta. Di mana fast beta atau beta 2 ini kalau dia terlalu tinggi, dia akan hypervigilance gitu. Nah, ada satu Hmm. gelombang di otak kita yang namanya theta wave, yang harusnya ini adalah untuk inner peace gitu ya, untuk chill, untuk relax. Nah, pada orang ADHD ini malah too much gitu. Jadinya Oh. akhirnya dia kayak hidup di dunianya sendiri gitu. Asik ada orang ngomong, dia kayak nggak fokus ketika nggak diminta fokus gitu ya. Tapi dia juga sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Jadi Oh. gelombang otak juga kita lakukan pemeriksaan. Nah, tujuannya apa? Untuk nanti melakukan terapi. Salah satu terapi yang dilakukan di dalam ADHD kan satu, nutrition of course, lifestyle, kemudian medication. Satu lagi ada namanya brain stimulation. Kita lakukan dengan dengan neurofeedback namanya. Itu yang sedang aku lakukan di PhD-ku sekarang. Oh wow, bisa ceritain sedikit ya dok ya, project dokter PhD-nya tentang apa, dan jelasin sedikit apa yang sekarang dokter investigasi untuk PhD. Ya, jadi PhD-ku ini tentang melihat bagaimana alat yang namanya neurofeedback ya, salah satu alat yang digunakan untuk brain stimulation. Jadi otak kita ini kan terdiri dari berbagai macam brainwave kan, dari fast wave, slow wave, di mana masing-masing brainwave itu mempengaruhi bagaimana kita berespon dari tiga metode tadi, kognitif, behavior, dan juga mood gitu. Nah, Hmm. gangguan mental itu sangat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dari brainwave tadi. Karena brainwave ini akan mempengaruhi bagaimana neurotransmitter kita juga diproduksi di otak. Jadi benar-benar kompleks. Nah, neurotransmitter ini tentunya sangat dipengaruhi bagaimana gelombang otak ini dimunculkan. Jadi disebut dengan gangguan produksi gelombang otak itu bisa diproduksi too much brainwave atau dia nggak bisa switch ke brainwave yang seharusnya. Jadi contohnya kita lagi ngobrol gini,
aku dan Bro Felix menggunakan gelombang beta karena itu adalah gelombang untuk highly cognitive function gitu ya. Tapi ketika kita lagi mau chill, ngopi gitu, kita pakai gelombang alpha. Ketika kita mau tidur, kita ke theta dan kemudian kita masuk ke gelombang delta ketika kita deep sleep. Problemnya ada orang yang dia nggak mampu switch itu dengan benar gitu. Termasuk pada kasus-kasus ADHD dan depression. Nah, orang kalau depression itu terjadi yang namanya penurunan gelombang alfa. Dia nggak bisa relax, makanya dia gloomy gitu. Oh. Nah, researchku adalah bagaimana memperbaiki permasalahan gelombang alfa pada orang yang depression, tapi khususnya pada orang dengan chronic pain. Jadi untuk orang-orang yang dia mengalami chronic pain gitu. Jadi bukan orang yang memang betul-betul depression, tapi depression yang disebabkan oleh chronic pain. Jadi Hmm. selain nanti kita lihat bagaimana neurofeedback ini memperbaiki skor depressionnya, aku juga evaluasi salah satu neurotransmitter yang memang bermasalah pada orang depression, yaitu norepinefrin gitu. Jadi aku cek kadar norepinefrinnya setelah di neurofeedback dan aku cek juga bagaimana skala depressionnya setelah neurofeedback. Jadi pre dan postnya kita evaluasi. Jadi ada 2 indikator untuk melihat result dari penggunaan intervensi neurofeedbacknya. Yang pertama adalah laboratorium dengan meriksa tadi neurotransmitter norepinefrinnya. Yang kedua adalah dengan melihat skor depressionnya. So yeah, that's what I do. Oh wow, very very interesting dok, very very interesting. Maksudnya dan ini banyak yang nggak sadar juga ya, chronic pain ya, kayak rematik Ya, mungkin apa habis operasi itu bisa ya, kalau saya nggak ditangani bisa causing depression. Oh man, that's ya, very ya, ya. Jadi ya pendampingan ya. orang mau operasi ya, kayak misalnya dia cancer ya, terus Hmm. dia mau operasi kan, itu harusnya ada pendampingan psikiatris dulu. Yap 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 yap. Ya, kayak gitu. Karena Orang misalnya mohon maaf nih cedera, terus harus amputasi. Itu dia juga harus pendampingan psikiatris gitu. Karena itu make sense kalau sih, itu masuk akal sekali sih. ya ya dan orang Ya masih nggak menyadari kebutuhan itu gitu loh. Jadi orang ya ya. psikiater itu hanya kalau quote unquote gila ya. Padahal Hmm. enggak, mental preparation untuk bahkan melahirkan pun tuh aku temenin sampai ke kamar operasi. Ya 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 ya. Oh man, itu make sense sekali sih. Mm-mm. Kadang-kadang iya, emang kadang apa penanganan kalau fisik itu. Maksudnya kalau sekarang kita, maksudnya modern medicine itu kadang kalau kita ngelihat fisik, penanganan fisik itu kita nggak berpikir bahwa gimana stresnya pada pada saat masuk ke ruangan, pada saat recovery. Karena saya sendiri udah pernah operasi ACL sih dok. Jadi Wah, waktu ya operasi ACL, waktu saya datang juga saya sendiri kan. Udah dokter masuk, saya sendiri yang naik ke atas meja bedah itu. iya, Maksudnya kan, maksudnya lihat cahaya itu, ngelihat semua pada pakai scrub gitu, men stres juga men. iya kan? Oke. Iya dan Bayangin itu seremnya gitu ya, ya. iya sendiri loh. Maksudnya saya begitu keluar recovery, sakitnya luar biasa. Maksudnya begitu pulang ke rumah, eh, bandel sih. Maksudnya dokter suruh makan ibuprofen, terus saya makan, oh ini udah nggak gitu sakit nih. Tidur waktu sebelum tidur disuruh makan lagi kan, saya kayaknya nggak sakit lah nggak apa-apa. Pada saat tengah malam bangun sakitnya luar biasa. Obatnya jauh. Maksudnya Maksudnya pain itu bisa buat depression. I totally agree sih. Kalau saya tidak di Ya, manage dengan benar, ya maksudnya saya setuju sekali itu pain itu bisa cause depression itu. ya Ya, ya. memang memang ini banget sih. Bahkan ya tadi yang aku bilang ya, orang-orang masih belum menyadari bahwa physical health and mental health itu connected gitu loh. Jadi Hmm, ketika orang punya sakit fisik, nggak mungkin dia ada orang sakit diabetes terus suasana hatinya gembira kan nggak ada ya betul. gitu. Like they don't even Exactly. care gitu. Ya udah Bapak, yang penting jaga makan ya Pak, jaga kesehatan ya Bapak harus ikutin aturan gini gini gini. Gimana orang mau menerima perubahan yang sehari-hari I can eat like anything I want, terus kemudian Hmm. tiba-tiba they have to restrict gitu kan. Terus tadi kayak Ya, contohnya ya. misalnya mohon maaf ya teman-teman yang di bidang kulit ya, dia di kosmetik gitu kayak dokter spesialis kulit itu banyak banget yang refer pasiennya ke aku karena ketidakrasionalan permintaan itu mereka juga marah dirujuk gitu. Saya nggak butuh psikiater, Oh. saya nggak gila. Kenapa dokter rujuk? Padahal teman-teman itu udah menyadari ini pasien punya body dysmorphic gitu. Jadi mohon maaf nih Hmm. kayak aku ya yang notaben kulitnya sawo matang.
Terus aku datang nih ke dokter kulit, I wanna be like a K-pop star. It doesn't make sense Iya, kan? But they exactly, insist betul. gitu. Mereka maksa, no dok, dokter harus bisa putihin aku gitu. Hmm. Kalau enggak saya akan begini, dan mereka akhirnya ke salon-salon sembarangan, dan akhirnya mereka rusak kulitnya, dan mereka akhirnya kehilangan kepercayaan diri, maka di refer kan ke aku. Dan mereka bilang, Hmm. ngapain saya ke psikiater, saya nggak gila gitu. Mereka nggak menyadari bahwa sudah terjadi ketidakrasional demandingnya dia ke dokter kulit gitu. Terus juga klien-klien dokter bedah plastik yang notabene udah dibilang bahwa mohon maaf ya, hidungnya maksimalnya cuma setinggi pohon kelapa lah misalnya gitu ya. Karena kan natural Ya, bentuknya tuh juga jadi pertimbangan kan, seberapa tinggi bisa betul. dibuat gitu. Tapi karena mereka ngelihat, oh tuh di salon situ bisa digini, bisa digitu, mereka maksa. Nah Hmm. problemnya kalau itu nggak dilihat dengan detail oleh dokter bedah plastiknya, itu bisa berujung ke penuntutan kan? Betul, 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 betul. Ya kayak Yap, yap, gitu-gitu yap. deh. Oh man, gila menarik sekali dok percakapan ini. Really, really appreciate it dok. Maksudnya, ya kadang kita ya tadi kayak pesannya dokter ya. Maksudnya, kadang kita itu memisahkan antara physical health sama mental health, padahal itu satu. Maksudnya kita harus melihat dari sisi mental itu, dari sisi lifestyle, maksudnya health, physical health itu semua berhubungan. Ya. Iya. Sebelum kita tutup dok, dok bisa nggak kasih, maksudnya kira-kira apa pesan final, apa final message sebelum kita selesaiin podcast ini ke teman-teman yang mendengar? Iya, jadi menarik banget karena sebenarnya poin pembicaraan kita di malam hari ini kan adalah bicara tentang bagaimana makanan ini mempengaruhi mental health gitu ya. Kalau kita bicara tentang makanan kan kita pasti akan bicara tentang pencernakan juga. Jadi di dalam Hmm. kesehatan mental itu ada yang namanya brain and gut axis. Jadi memang ada hubungan secara langsung antara otak kita dan pencernakan kita. Makanya happy tummy, happy brain. Nah, happy tummy bukan berarti makan apapun yang kita suka gitu ya. You have to eat healthy supaya memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari otak kita. Tadi, nutrisi-nutrisi yang baik. Karena reseptor-reseptor di otak kita itu berhubungan dengan reseptor di pencernaan kita. So you have to eat healthy untuk bisa mendapatkan fungsi otak yang optimal. Fungsi otak yang optimal ini akan membantu dalam kemampuan kita dalam berpikir atau kognitif, berperilaku atau behavior, dan juga menstabilkan suasana perasaan kita atau memperbaiki mood kita. Gitu, bro. Amazing dok. Oh my God, so good. Gila, terima kasih banyak dok. Dok izin nanti ke depan izin boleh gak kita kontak lagi, kita cari pembahasan topik lagi karena ini Ya, sangat-sangat menarik. ya. Amazing dok. Aku paling suka sih ngobrolin mental health in a right way gitu, because I do really want to like educate people tentang bahwa mental health is a physical health juga gitu, bahwa Hmm. if we talk about mental health tuh kita harus ngomongin tentang brain health supaya orang nggak nganggap mental health itu sebagai sesuatu yang spooky, yang nggak jelas, yang abstrak, sehingga orang nggak ngerti bahwa if I have a mental issues aku perlu ke dokter. Why? Kan ini masalah abstrak gitu. Orang masih berpikir bahwa begitu. Jadi Yes. semakin banyak edukasi tentang mental health yang kita lakukan in this kind of way gitu, aku yakin bahwa orang akan semakin paham tentang mental health awareness sih. So I will like seneng banget kalau bisa Oh ngobrol man, lebih thank you lanjut. so much dok. Thank you so Thank much. you Ini so amazing much. sekali. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan looking Siap. forward for the result ya. Yes. Dok izin, dok praktek di Jakarta atau di Jogja ya dok ya? Dok basisnya di Jakarta atau Jogja? Gimana menurut Bro Felix? Jadi ya pakai Jogja ya. Jogja. Oh di Jogja ya. Oke oke. Karena Iya, iya, iya. ke depan Banyak yang mikir aku di Jakarta ya. soalnya gue kadang kita ke depan lagi mau ngerjain kayak apa podcast roadshow tapi yang di apa offline sih dok. Jadi gue pengen langsung Sure. interview dengan dokter, maksudnya itu kayak bakalan lebih mantep lagi itu. Nah, ya. Ya, Iya iya. pleasure to do that. Yes. Thank you so much dok. Really Thank appreciate you. it. Ya, Thank have a great you. evening Bye. ya. Ya Bye, you thank too. Bye you. bye.